Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota 4 orang, yaitu 1. Agus Susilo, 2. Siti Mafiroh, 3. Widya Andani, 4. Yahya. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai perkembangan politik dan ekonomi saat pemerintahan Abdul Rahman Wahid masa reformasi. Kebijakan masa pemerintahan Gus Dur pada masa reformasi. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden Indonesia yang keempat memang terbilang singkat. Mulai dari 20 Oktober tahun 1999 sampai 23 Juli tahun 2001. Meskipun singkat, pada masa pemerintahannya, Gus Dur telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut yaitu dalam bidang politik. Kebijakan politik pemerintahan Gus Dur. 1. Pembubaran Departemen Penerangan. Pembubaran Departemen Penerangan oleh Gus Dur tentu bukan tanpa alasan. Pada saat Orde Baru, Departemen Penerangan dianggap terlalu diatur oleh Presiden Soeharto dan digunakan untuk mengekang kebebasan pers di Indonesia. Selain itu, komunikasi yang dilakukan oleh Departemen Penerangan dianggap hanya satu arah. Satu arah ini maksudnya adalah pada masa itu, Departemen Penerangan mengatur pers hanya menyalurkan informasi kepada rakyat dengan pengawasan ketat Departemen Penerangan. Bahkan, Departemen Penerangan mengeluarkan SIUPP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, yang merupakan faktor penghambat kebebasan pers pada masa Orde Baru. Perusahaan pers pada masa Orde Baru dituntut sejalan dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru. Dengan begitu, informasi yang dikeluarkan oleh pers hanya informasi yang ingin diberikan kepada rakyat pada masa Orde Baru tersebut. Padahal seharusnya pemerintah juga harus menerima informasi dari rakyat sehingga tercipta komunikasi dua arah. Harusnya dengan adanya komunikasi dua arah, rakyat juga dapat menyalurkan pendapatnya untuk diketahui oleh pemerintah. Karena permasalahan-permasalahan tersebut, akhirnya Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dengan harapan kebebasan pers akan menjadi lebih terjamin. Pembubaran Departemen Penerangan ini tentu memicu reaksi yang beragam. Ada yang menyambut dengan baik dan ada yang protes. Salah satunya tentunya protes dari pegawai Departemen Penerangan. Mereka melakukan protes di depan Istana Negara. Beberapa perwakilan dari mereka pun diterima oleh Presiden Gus Dur. Namun, keputusan Gus Dur telah bulat, di mana Gus Dur tetap membubarkan Departemen Penerangan karena keberadaan Departemen Penerangan saat itu tidak hanya membuat masyarakat terus berhadapan dengan pemerintah yang ingin mengatur informasi. Penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Presiden Gus Dur mungkin merupakan sosok Presiden Indonesia yang membekas bagi rakyat Papua. Hal ini karena pada masa kepemimpinannya, Gus Dur berupaya dalam mengembalikan harkat dan martabat warga Papua. Gak lama setelah Gus Dur diangkat sebagai Presiden Indonesia, ia kemudian berkunjung ke Papua yang pada saat itu masih bernama Irian Jaya. Pada saat itu, Gus Dur menyempatkan dirinya untuk berdialog dengan masyarakat Irian Jaya secara langsung untuk mendengarkan suara mereka. Hal tersebut merupakan salah satu upaya Gus Dur untuk memperoleh kepercayaan masyarakat Irian Jaya. Dialog tersebut berjalan baik dengan diberikannya kesempatan kepada masyarakat Irian Jaya untuk berpendapat.
Nah, setelah masyarakat Irian Jaya menyampaikan pendapatannya, tentunya Gus Dur memberikan tanggapan. Salah satu tanggapannya adalah Gus Dur mengungkapkan bahwa dirinya ingin mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Beberapa alasan Gus Dur ingin mengubah nama Papua adalah karena nama Irian dirasa kurang cocok. Karena artinya dalam bahasa Arab adalah telanjang. Sedangkan alasan selanjutnya dikaitkan dengan tradisi orang Jawa, di mana penggantian nama akan membuat anak yang sering sakit-sakitan akan sembuh jika namanya diganti. Kepedulian yang ditunjukkan oleh Presiden Gus Dur ini merupakan salah satu usaha untuk mengembalikan harkat serta martabat masyarakat Papua. Pengusulan pembatasan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Pada masa kepemimpinannya, Gus Dur mengusulkan kebijakan pembatasan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, yaitu tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Ketetapan ini juga melarang penyebaran dan pengembangan paham komunisme di wilayah negara Republik Indonesia. Usulan tersebut merupakan upaya untuk mengembalikan semangat pluralisme di Indonesia. Hal ini juga sekaligus sebagai salah satu langkah untuk mengamalkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mendorong kebebasan dalam berideologi. Kebijakan ramah Tionghoa. Presiden Gus Dur juga dikenal sebagai Bapak Pluralisme. Kira-kira Elo tahu nggak kenapa? Ini adalah kaitannya loh dengan hari libur nasional kita. Siapa sih yang nggak suka hari libur? Nah, Presiden Gus Dur ini dikenal sebagai Bapak Pluralisme karena Gus Dur mengeluarkan peraturan Presiden nomor 6 atau 2000 yang isinya adalah untuk mencabut instruksi Presiden nomor 14 atau 1967 yang dikeluarkan pada saat pemerintah Soeharto. Apa sih isi Ipres nomor 14 atau 1967? Kok sampai dicabut sama Gus Dur? Nah, isi Ipres nomor 14 atau 1967 adalah tentang larangan sebagai bentuk infeksi agama dan adat Tionghoa di tempat publik. Salah satu contohnya pada zaman Pak Harto, nama orang yang berbau Tionghoa pun dilarang, jadi mereka harus punya nama Indonesia kalau mau hidup di Indonesia. Nah, setelah adanya Perpres yang dikeluarkan Gus Dur, otomatis masyarakat etnis Tionghoa bisa mendapatkan hak kembali untuk bisa melakukan budaya tradisional mereka. Apa hubungannya sama hari libur nasional yang gue singgung tadi? Jadi pada saat itu Gus Dur juga menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Hari ini merupakan kebijakan pluralisme Gus Dur sebagai upaya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Kebijakan ekonomi pemerintahan Gus Dur. Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Pada masa kepemimpinan Gus Dur, dampak dari krisis moneter tahun 1998 ini masih bisa dirasakan. Nah, untuk mengulangi permasalahan tersebut, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Apa aja sih tugas Dewan Ekonomi Nasional? Tugas Dewan Ekonomi Nasional antara lain: 1. Mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masuknya bagi nasihat kepada Presiden untuk saran tindakan lanjutannya. 2. Menangkapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada Presiden. 3. Melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.
Apakah usaha tersebut berhasil? Yap, ternyata cukup berhasil kok. Kebijakan ekonomi pada masa Gus Dur ini ternyata membuat kondisi perekonomian di Indonesia lebih stabil. Sayangnya, pada saat itu Gus Dur dianggap terlalu banyak mengambil langkah-langkah yang menimbulkan kontroversi, sehingga akhirnya dipecat pada tahun 2001 karena berselisihan dengan banyak lembaga termasuk DPR. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.